Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk terus belajar dan beramal. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar betapa mulianya sholat tahajud dan juga sholat subuh berjamaah. Tahajud adalah waktu di mana Allah membuka pintu ampunannya. Sedangkan sholat subuh berjamaah adalah perlindungan yang Allah berikan kepada hambanya yang memulai hari dengan sholat. Namun, ada yang mampu tahajud tetapi sulit untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Sebaliknya, ada yang rajin subuh berjamaah tetapi merasa berat untuk bangun di sepertiga malam. Mengapa harus memilih salah satu? Padahal keduanya adalah jalan menuju keberkahan yang sempurna. Karena itu, mari kita bahas 4 rahasia sederhana yang akan membantu kita bangun tahajud sekaligus menjaga sholat subuh berjamaah. Rahasia pertama adalah jadikan tujuan akhirat lebih menarik daripada dunia. Segala sesuatu bermula dari hati. Ketika hati kita benar-benar mencintai akhirat, maka bangun di malam hari tidak akan terasa berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ketahuilah, dunia itu hanya tempat singgah, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal yang sesungguhnya. Hadis riwayat Ahmad. Coba bayangkan, Anda sedang mencintai seseorang dengan sepenuh hati. Apakah Anda akan berhenti mengejarnya hanya karena lelah, panas, hujan, atau halangan lainnya? Tentu tidak. Ketika cinta sudah tertanam kuat, segala pengorbanan terasa ringan karena tujuan itu begitu berharga. Demikian pula akhirat. Jika kita sungguh-sungguh mencintai Allah dan menginginkan surganya, maka bangun malam di sepertiga malam bukanlah beban, tetapi justru kesempatan berharga untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah telah memberikan janji yang begitu indah kepada hambanya yang bangun di malam hari, yaitu doa yang mustajab, ampunan yang luas, dan kedudukan yang tinggi di sisinya. Ketika niat kita terpusat pada tujuan yang begitu besar ini, segala rasa ngantuk dan malas pasti akan terkalahkan. Renungkanlah, apakah tidur nyaman selama beberapa jam lebih berharga daripada keutamaan bertemu dengan Allah di waktu yang istimewa? Jika hati kita lebih terpikat kepada dunia, maka akhirat akan terasa jauh. Namun, jika hati kita tertuju pada akhirat, dunia pun akan menjadi sarana untuk mencapainya. Tanamkan dalam hati bahwa setiap langkah untuk bangun tahajud dan menjaga subuh berjamaah adalah ungkapan cinta kita kepada Allah. Seperti cinta yang mendorong kita mengejar seseorang tanpa peduli kesulitan, cinta kepada Allah seharusnya menjadi motivasi tertinggi untuk mengalahkan rasa malas dan bangun di waktu terbaik untuk bertemu dengannya. Rahasia yang kedua adalah persiapkan tidur seperti menyambut pertemuan dengan Allah. Bayangkan Anda memiliki tiket pesawat dengan keberangkatan jam 6 pagi. Apa yang akan Anda lakukan pada malam sebelumnya? Tentu Anda akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Anda akan tidur lebih awal agar tubuh segar saat bangun, memastikan alarm terpasang dengan benar, dan mungkin bahkan meminta bantuan keluarga untuk membangunkan. Mengapa?
karena Anda tahu jika terlambat bangun, tiket pesawat akan hangus dan kerugian itu tidak dapat diganti. Begitu pula tahajud. Waktu ini adalah undangan dari Allah untuk bertemu dengannya. Tidak ada tiket fisik yang Anda pegang, tetapi undangan ini jauh lebih berharga daripada penerbangan ke tujuan manapun. Di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan menunggu doa-doa kita, seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan biarkan diri Anda kehilangan kesempatan ini hanya karena lupa mempersiapkan tidur dengan baik. Tidur lebih awal setelah sholat Isya adalah langkah pertama. Rasulullah SAW sendiri tidak suka begadang tanpa alasan penting. Sebelum tidur, berwudulah untuk menjaga kesucian tubuh Anda. Bacalah doa dan zikir seperti ayat kursi serta 3 surah terakhir. Seperti memastikan alarm saat ada penerbangan pagi, pasanglah alarm untuk tahajud dan tempatkan di lokasi yang memaksa Anda bangkit dari tempat tidur. Jika perlu, mintalah keluarga untuk membangunkan Anda. Renungkanlah, jika kita bisa begitu bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk perjalanan dunia, mengapa tidak memberikan usaha yang sama, bahkan lebih, untuk menyambut undangan dari Allah yang Maha Pengasih? Jangan sampai kesempatan mulia ini terlewat hanya karena kurangnya persiapan. Selanjutnya, rahasia yang ketiga adalah bangkitkan rasa malu kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa malu kepada seseorang? Misalnya, ketika terlambat menghadiri janji penting, atau ketika ada orang yang membantu kita tetapi kita tidak sempat berterima kasih. Rasa malu itu muncul karena kita sadar bahwa perbuatan kita tidak sebanding dengan kebaikan yang mereka berikan. Namun, jika kepada manusia saja kita bisa merasa malu, bagaimana dengan Allah? Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki tanpa henti, menjaga kita di setiap langkah, dan mengampuni dosa-dosa kita, bahkan ketika kita terus lalai. Seharusnya rasa malu kepada Allah lebih besar daripada kepada siapapun. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang, bayangkan jika Anda tahu ada CCTV yang merekam semua gerakan Anda. Pasti Anda akan menjaga setiap tindakan, bahkan saat tidak ada orang yang melihat. Tidak ada celah untuk bertindak sembarangan, karena Anda tahu kamera itu tidak pernah mati. Begitulah pengawasan Allah kepada kita. Allah tidak hanya melihat perbuatan kita, tetapi juga mendengar setiap bisikan hati kita, dan tidak ada yang tersembunyi darinya. Lalu, bagaimana mungkin kita tetap tidur nyenyak, sementara Allah menunggu kita di sepertiga malam terakhir? Bagaimana mungkin kita enggan bangun untuk sholat subuh berjamaah, sementara Allah telah memberikan udara yang kita hirup setiap pagi? Bukankah ini tanda kelalaian yang besar? Bangkitkan rasa malu kepada Allah dengan mengingat kebaikannya yang tiada henti, meskipun kita sering abai kepadanya. Ingatlah bahwa Allah telah membuka pintu ampunannya setiap malam, memanggil kita dengan penuh cinta. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya.
siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan rasa malu kita kepada Allah. Seperti kita menjaga diri di hadapan CCTV, jagalah diri kita karena Allah selalu mengawasi. Bangkitkan diri untuk tahajud. Hadirkan diri di masjid untuk subuh berjamaah, karena di sanalah rasa malu kepada Allah diwujudkan dalam bentuk amal nyata. Rahasia keempat adalah jadikan subuh berjamaah sebagai kunci kesuksesan hari Anda. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa hari yang diawali dengan subuh berjamaah terasa lebih tenang, lebih produktif, dan lebih penuh berkah? Itu bukanlah kebetulan. Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa subuh berjamaah adalah salah satu kunci kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan sebelum subuh berjamaah dimulai, ada ibadah sunnah yang sangat luar biasa keutamaannya, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan dunia dengan segala kekayaannya, emas, perak, istana, kendaraan mewah, dan kemewahan lainnya. Semua itu tidak lebih bernilai dibandingkan 2 rakaat yang ringan, namun penuh keberkahan. Betapa ruginya kita jika melewatkan kesempatan ini hanya karena rasa malas atau ngantuk yang sebenarnya bisa kita lawan. Sekarang, mari bayangkan sebuah skenario sederhana. Andai setiap pagi di waktu subuh ada pembagian emas gratis di masjid, apakah kita akan tetap tidur di rumah? Tentu tidak. Kita pasti akan bergegas ke masjid, bahkan mungkin datang lebih awal agar tidak ketinggalan. Kita tidak akan peduli dengan rasa ngantuk atau dinginnya pagi, karena kita tahu apa yang menanti di masjid jauh lebih berharga. Namun, apa yang Allah tawarkan di waktu subuh sebenarnya jauh lebih besar daripada emas atau harta benda apapun. Allah menawarkan perlindungannya, keberkahannya, dan pahala yang tidak akan pernah habis nilainya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Jaminan dari Allah berarti keselamatan di dunia dan akhirat. Bukankah ini lebih bernilai daripada apapun yang ada di dunia ini? Maka, jadikanlah subuh berjamaah sebagai awal dari hari Anda. Awali dengan sholat sunnah fajar, lalu sempurnakan dengan berjamaah di masjid. Insya Allah, Anda akan merasakan keberkahan yang nyata sepanjang hari. Renungkanlah. Jika kita bisa begitu semangat mengejar keuntungan duniawi seperti promosi besar-besaran atau pembagian emas, mengapa kita tidak lebih bersemangat mengejar pahala dan perlindungan dari Allah? Bersegeralah ke masjid di waktu subuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tahajud dan subuh berjamaah adalah 2 ibadah yang sangat mulia. Namun, kita sering dihadapkan pada dilema. Setelah tahajud, kita malah tertidur lagi dan melewatkan subuh berjamaah. Atau karena ketiduran, kita hanya fokus pada subuh berjamaah tanpa sempat melaksanakan tahajud. Jika Anda menghadapi kesulitan ini, ingatlah bahwa subuh berjamaah adalah kewajiban, sedangkan tahajud adalah sunnah yang menyempurnakan ibadah. Maka, jika memang harus memilih, pastikan subuh berjamaah tetap menjadi prioritas utama. Namun bukan berarti kita mengabaikan sholat tahajud.
Bagi yang masih kesulitan melaksanakan keduanya sekaligus, mulailah dengan langkah kecil. Contohnya, bangun sedikit lebih awal dari waktu subuh untuk melaksanakan 2 rakaat tahajud yang ringan. Setelah itu, persiapkan diri untuk segera pergi ke masjid. Jangan langsung tidur lagi setelah tahajud, terutama jika waktu subuh sudah dekat. Biasakan diri secara perlahan, karena konsistensi lebih penting daripada jumlah rakaat yang banyak namun tidak terjaga. Solusi lain adalah memastikan tubuh mendapat cukup istirahat dengan tidur lebih awal. Dengan tubuh yang segar, Anda tidak hanya mampu melaksanakan tahajud, tetapi juga bersemangat untuk sholat subuh berjamaah. Jika masih terasa berat, fokuslah terlebih dahulu pada subuh berjamaah, lalu tambahkan tahajud secara bertahap. Ingatlah, kedua ibadah ini bukan sesuatu yang saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Tahajud adalah waktu pribadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan subuh berjamaah adalah bukti kepedulian kita terhadap kewajiban dan kebersamaan dalam umat. Dengan menjaga keduanya, insya Allah hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk menjaga tahajud dan sholat subuh berjamaah, meski harus dimulai dari langkah kecil. Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak yang terinspirasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.